Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dery Arif Derajat dengan NBI 14623000141. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan coding yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pengembangan aplikasi web. Nah, untuk soalnya sendiri, ini kita langsung masuk ke petunjuk dari soalnya ya. Untuk petunjuknya sendiri, yang pertama, kerjakan dengan hati-hati dan teliti, kumpulkan dalam bentuk satu file PDF, source code, screenshot hasil, serta link YouTube. Nah, buat video, kalian menjelaskan source code tersebut, wajah kalian harus muncul pada video tersebut pada saat menjelaskan. Masukkan video pada YouTube minimal 60 menit. Buatlah website CRUD sederhana untuk pengelolaan data pendaftaran mahasiswa baru. Jumlah kolom pada database harus lebih besar sama dengan 15 kolom. Jadi untuk kolom pendaftarannya ini lebih dari 15 ya. Artinya kalau enggak ya 15 itu sendiri. Lalu pada CRUD tersebut harus ada tampil data, tambah data, edit data, hapus data. Setiap tambah, ubah, hapus data harus ada message box dan status berhasil atau tidaknya aksi tersebut. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke penjelasan coding saya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan sedikit per- hasil dari pengerjaan milik saya ya. Akan sekilas saja ini. Nah, seperti ini website yang saya buat untuk rootnya. Datanya juga sudah saya tambahkan ada 19 data yang masuk ini. Untuk kolom-kolom yang saya masukkan juga, ini kolom yang saya tampilkan ini hanya kolom utama. Nanti kalau kita klik detail ini akan memunculkan modal box dan berisi seluruh data. Tapi sebelum kita simulasi untuk hasil ini, kita akan menjelaskan dulu terkait source code kita dan struktur foldernya ya. Nah, untuk struktur foldernya, saya ada 5 file utama di dalam satu folder, yaitu saya beri nama folder UTS. Untuk isi dari file-file ini akan saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama ada file config, kemudian ada file index, ada file tambah, ada file edit, PHP, dan hapus PHP. Kita akan langsung mulai ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai konfigurasi terlebih dahulu. Nah, saya untuk konfigurasi ini memakai satu itu yaitu config.php. Nah, di config.php ini kita harus men-setting terlebih dahulu koneksi untuk database ya. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu ini ada tag pembuka dari PHP itu sendiri ya. Kemudian di dalamnya saya membuat variabel yaitu ada db host yang saya isi dengan localhost. db host yang diisi dengan localhost ini adalah variabel untuk menyimpan alat alamat server di database ya. Localhost ini berarti server database ada di komputer yang sama, yaitu komputer saya sendiri. Ini dengan tempat kode PHP dijalankan ini.
Kemudian yang kedua ada DB user. Nah, DB user dan DB pass ini ketika kalian menginstal yaitu examnya ya. Kalau menginstal examnya next 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 finish, nah biasanya untuk DB usernya itu root dan passwordnya itu kosong. Nah, kecuali kalau kalian install dan kalian mengisi passwordnya, maka passwordnya tergantung kalian mengisikan apa gitu ya. Di sini saya menginstalnya dulu next 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 finish, jadi untuk passwordnya itu kosong ya. Kemudian di bawahnya ini ada DB name. Nah, DB name ini adalah database name. Itu database yang akan kita gunakan untuk project kali ini yaitu memenuhi UTS ini ya. Saya menamainya DB pendaftaran maba. Nanti juga akan saya spillkan untuk tabelnya, lalu pembuatan databasenya setelah ini ya. Nah, lalu kita lanjut ke dollar count ini. Dollar count ini adalah saya membuat variabel bernama dollar count ini ya. Untuk fungsinya ini saya menambahkan MySQL i hashtag connection. Nah, digunakan untuk membuat koneksi ke MySQL ya dengan parameter yaitu ini ya kita masukkan parameternya yaitu yang kita buat variabel di atasnya ini. Hmm. Nah, MySQL ini butuh parameter untuk dijalankan fungsinya ya. Nah, parameternya apa ya? Parameternya yang kita sudah buat tadi di atasnya seperti localhost, lalu untuk user, password dan database-nya. Ini kita masukkan semua ke dalam parameter itu ya, MySQL ini. Lalu kita juga tambahkan kondisi. Nah, kondisi validasi ini artinya jika koneksi dibuat ini gagal, nah maka fungsi MySQLi error ini akan ditampilkan di pesan ya. Nah, jadi langsung kalau ini kan artinya if jika tidak dollar count, nah, bila dollar count ini tidak dijalankan maka die, maka dihentikan. Koneksi gagal, lalu MySQLi connection error. Itu ya bacanya seperti itu. Kemudian kita masuk ke fungsi di bawahnya. Nah, ini saya beri komentar yaitu helper sederhana untuk escape output di HTML. Nah, ini fungsinya apa sih? Fungsi E ini ya, digunakan untuk menyaring teks. Ya, kita mengecek dulu ini ya. If ini ada validasinya dulu. Nah, validasinya ini untuk mengecek apakah fungsi E sudah ada atau belum. Ini untuk apa sih fungsi-fungsi ini? Fungsi ini digunakan untuk mencegah XSS ya. XSS ya. Tujuannya adalah agar data yang ditampilkan di HTML tidak mengandung teks berbahaya seperti script atau karakter spesial. Nah, ini mencegah untuk para hacker masuk langsung ke dalam codingan kita ya. Ada istilah kayak XSS, lalu terus ada SQL injection ya. Ini untuk menghindari seperti itu. Kemudian kita masuk ke validasinya. Ini if jika tidak fungsi function exist. Nah, ini ya. Hal-hal ini di-include ke beberapa kali di berbagai file ini nanti. Fungsi E ini digunakan untuk menyaring teks sebelum ditampilkan ke HTML. Lalu untuk HTML special chart ini untuk mengubah karakter khusus ya seperti koma, lalu lebih besar, lebih kecil dan tag dan ini juga
menjadi bentuk aman ya. Biasanya kan script-script bisa dimasukkan seperti itu untuk gaya stylenya, sehingga tidak bisa dijalankan sebagai HTML atau JavaScript. Nah ini. Lalu di bawah sendiri ada penutup HTML, ya penutup PHP maksud saya. Ini ditutup biar tidak. Ini sebenarnya bisa tidak pakai, bisa tidak ya, tergantung. Ini file ini fungsinya sebagai pusat konfigurasi untuk koneksi database ya. Jadi ketika saya ingin menjalankan query di halaman lain, saya cukup include aja file config ini agar koneksi $coin bisa langsung digunakan tanpa menulis ulang ya. Jadi ini untuk mempersimpel, kita tidak perlu membuat koneksi berulang kali di beberapa halaman yang dibutuhkan untuk kita mengambil data dari database ya. Jadi cukup buat satu file seperti ini, kita isikan koneksi, lalu bantuan helper ini untuk mencegah hack ya. Kita bisa langsung menggunakannya ke berbagai halaman lain atau file lain ya. Tinggal kita include aja. Nanti sudah bisa kita gunakan untuk variabel yang ada di sini. Seperti $count ini. Bisa kita gunakan nanti untuk koneksi. Lalu sebelum kita masuk ke file-file lain, saya akan spill dulu untuk database dan query tabel milik saya ya. Nah, sebelum kalian masuk ke my atau masuk ke database ini, ada baiknya nyalain dulu untuk examnya ya. Exam dan nyalakan, pastikan koneksinya berhasil. Nah, baru kalian bisa membuat database ini. Nah, kita harus mencocokkan database ini dengan yang ada di file config tadi ya. File config ini berdasar dari database ini ya. Nah, untuk SQL-nya, saya tidak database-nya tidak saya buat manual kayak create database dari sini. Nah, saya langsung dari SQL ini ya. SQL query ini kita buat create database if not access. Nah, jika ini bacanya ya, kita buat database jika database ini tidak tersedia. Nah, dengan nama yaitu DB pendaftaran maba. Lalu kita gunakan DB pendaftaran mahasiswa ini, DB pendaftaran maba ini ya. Terus kita buat tabelnya. Nah, untuk tabelnya sendiri saya hanya satu tabel saja, tapi isinya ini ada 17 kolom kurang lebih ya. Ada ID-nya, nah, ID ini tipenya integer dengan nilainya 11, lalu not null, auto increment ini. Kemudian ada name varchar diisi 100 not null, kemudian NISN ini saya kenapa sih buat NISN, karena ini judulnya ini adalah pendaftaran ya, pendaftaran sebagai mahasiswa maba, jadi belum dapat NIM kalau menurut saya ini, jadi saya membuatnya NISN bukan NIM. Kemudian email, ini email varchar tipe datanya 100 not null ini maksudnya apa sih? Hmm, tidak boleh kosong. Lalu nomor HP kita beri tipe datanya varchar, kita isi 20. Kemudian jenis kelamin enum. Nah, enum sendiri ini adalah pilihan ya. Nanti di webnya ini akan muncul dua pilihan yaitu laki-laki atau perempuan. Kita bisa memilih. Kemudian ada tempat lahir yaitu varchar dengan nilai 50. Lalu tanggal lahir kita beri tipenya date. Kemudian alamat kita beri tipenya teks. Nah, kenapa alamat tidak varchar saja? Alamat kan berbeda-beda ya. Biasanya itu panjang. Kita pakai alamat untuk alamat lengkap ya. Jadi panjang. Nah,
Lebih baik kita pakai teks saja. Kemudian jurusan. Jurusan yang kita pilih. Ini tidak boleh kosong karena kita pendaftar ini pasti kita daftar jurusan apa lah ini. Kemudian asal sekolah varchar ukurannya 100. Kemudian ada tahun lulus. Tahun lulus ini ada integer 4. Biasanya kan tahunnya aja ya, berarti 4 ya. Nggak mungkin kan dari 190 ya. Pasti kan 2024, 2023, 2025. Tergantung lulusnya kapan. Kemudian nilai akhir desimal. Ini nilai akhir atau nilai biasanya ini nilai ujian. Kemudian ada nama orang tua. Varchar juga 100 isinya. Kemudian ada pekerjaan orang tua. Varchar 100. Lalu penghasilan orang tua, kita tipe datanya varchar 50. Kemudian created at, nah, timestamp, default, current timestamp. Nah, ini kita buat untuk pendaftaran ya. Kita masukkan nanti, kita ambil buat pendaftaran mahasiswanya ini kapan. Nah, waktunya kita pakai waktu ini untuk database-nya nanti. Kemudian ada primary key ID. Nah, ID ini kita set jadi primary key. Nah, biasanya bisa langsung di sini, tapi cuma saya pakai di sini ya. Kemudian jangan lupa engine-nya InnoDB untuk defaultnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian indeks. Nah, untuk indeks sendiri paling atas ini kita buka dengan tag PHP. Kemudian di bawahnya ada include conf, dot, include config.php ini ya. Ini kita mengambil atau menginclude file config ini, nah, untuk memakai koneksi atau yang lainnya ya. Nah, di bawahnya sini ada escape pembantu untuk yang tadi ya biar tidak bisa dihack. Kita langsung pakai. Nah, ini bisa ya karena kita sudah include config jadi. Nah, config ini untuk konfigurasi tadi. Nah, kita set di file config, kita include-kan ke file ini ya, ke file index. Nah, file index sendiri ini kita buat untuk tampil data ya. Ini di file index ini berisi tampilan data utama ya. Yang pertama tadi saya spill di awal. Nah, itu kita mengakses indeks ya, yang ada datanya banyak tadi. Tampilan utamanya adalah ini. Nah, saya beri nama filenya index.php. Saya akan langsung melanjutkan untuk penjelasan kodenya per baris-baris nanti kita jelaskan semua ya ini. Untuk yang pertama ini setelah file PHP-nya saya tutup, lalu saya memasukkan HTML ini ya. Nah, yang ini adalah header dari HTML, ada judul untuk di browsernya nanti pendaftaran mahasiswa baru, dashboard ini ya, dashboardnya. Nah, di dashboard ini juga saya mengikut Bootstrap 5. Saya memakai Bootstrap 5 juga ya. Ada link dan juga scriptnya. Kemudian ada stylenya juga. Ini style global, yaitu kita body, backgroundnya kita pakai putih. Kemudian card headernya kita pakai warna linear gradient. Nah, dari biru ke biru muda, lalu coloring kita putih. Kemudian tabelnya, ini kelas tabel, ini set HTH, border bottomnya non. Lalu kelas small mute kita pakai font size-nya 85 rem. Colornya ini agak keabuan ya. Kemudian BTR round
Ini kita border radiusnya 8 pixel. Border radius ini border kotak. Biasanya kan kotak bordernya. Nah, kita tambahkan nilai 8 px ini nanti agak melengkung dikit. Jadi nggak kotak banget. Untuk ball, ini untuk button ya. Kemudian di bagian head sudah, kita masuk ke bagian body. Nah, di bagian body sendiri, yang pertama saya membuat navbar, navigasi bar ya. Navigasi bar di sini saya membuat navigasinya menggunakan komponen navbar dari Bootstrap ya. Navbar ini memiliki judul, aplikasi, dan tombol untuk menuju halaman tambah ya. Yang tadi kan ada biru, lalu ada tombol tambah warna putih, tambah data. Nah, itu untuk menuju halaman PHP ya, tambah PHP ini ya untuk tombolnya. Nah, di navbar sendiri ini hanya terdiri itu aja. Lalu juga ada tag A untuk pendaftaran mahasiswa baru. Ini tidak saya arahkan karena halaman yang diakses ya ini. Nah, biasanya ini kan ada logo, kalau enggak tag kayak yang dipakai ini untuk menerangkan halaman apa ini. Nah, ini saya memakainya untuk menerangkan halaman mahasiswa baru. Nah, jadi tidak perlu untuk menuju halaman mana. Jadi saya pakai hashtag, pakai pagar ini ya. Kemudian ini bottomnya tadi. Nah, kelas button ini BTN round. Nah, BTN roundnya radiusnya. Nah, ini nanti jadi bottomnya tidak kotak. Ada pinggirnya ada bulat-bulatnya. Jadi nggak nggak bulat-bulat banget ya, 8 pixel itu aja. Setelah dinabar, kita masuk ke bawahnya. Nah, di sini bagian ini berfungsi untuk menampilkan pesan status pada pengguna ya. Message status. Nah, ini misalnya pesannya itu sukses setelah menambah data atau pesan error saat gagal ya ini. Bagian sini. Nah, ini untuk data pesan diambil dari parameter URL dot dollar dollar underscore get ini ya. Nah, ini PHP tag pembukanya PHP if jika ini tidak tersedia not empty ini dollar get pesan. Nah, ini datanya ada dollar raw, ini substring pesannya apa, kemudian partsnya explode, kemudian statusnya info, kemudian message pesannya yang disampaikan. Nah, ini ada dollar CSL, alert info, ini menampilkan alertnya nanti. Jika, nah ini jika if statusnya sama dengan sukses, maka yang tampilkan adalah alert sukses. Jika error, maka alertnya danger. Jika berhasil, jika warning, alertnya warning ini ya. Tentukan dari statusnya apa nanti ya. Sukses atau error atau warning. Ini ada bottomnya juga. Kemudian ditutup dengan and if. Dibuka lalu ditutup untuk PHP-nya. Kemudian kita masuk ke bagian card. Di bagian card ini sendiri, ini saya membuat sebuah card ya, yang akan menampung tabel daftar calon mahasiswa. Ini untuk isinya dari cardnya sendiri ini untuk tabel-tabel mahasiswa yang tadi di awal ada banyak daftar mahasiswa tadi yang sudah mendaftar. Nah,
Untuk kartnya sendiri ini kita pakai Shadow SM small, kemudian ada card header, deflex, align item ini untuk biar ke tengah, kemudian justify content between untuk memberi jelas space ini ya. Ini masuknya ke bootstrap-nya tadi. Kemudian H5 ini saya berikan daftar calon mahasiswa. Kemudian card body, di dalam card body-nya di bawahnya ini ya, dari atas ini paling atas adalah daftar calon mahasiswa, bawahnya ada card body ini berisi kayak kolom-kolom yang akan saya tampilkan, ini kolom utamanya ya. Saya tampilkan hanya nama, NISN, email, nomor HP, jurusan, kemudian sudah itu aja. Ada ini kolom utama 5 ini. Nah, lalu saya membuatnya seperti ini konsepnya. Jadi kalau diklik si detail maka muncul box, modal box ya. Nah, berisi semua data mahasiswanya. Nanti akan saya simulasikan waktu selesai menjelaskan kodenya. Ini TR, TH ini maksudnya tabel ya. Masuk-masuk ke dalam tabel, kolom-kolom tabel. Nah, kemudian di bawahnya ini ada query. Nah, query dari PHP-nya. Nah, kita beri nama dollar key. Nah, variabel dollar key ini berisi yaitu kita mengambil select bintang from mahasiswa order by descending ini ya maksudnya. Nah, kita mengambil semua data mahasiswa ini dari tabel mahasiswa ya. Hmm. Lalu kita urutkan order by ID berdasarkan ID. Nah, tapi untuk posisinya descending. Jadi kita seumpama daftarnya paling akhir, tapi masuk datanya untuk di kolom tampilnya kita masukkan paling atas, bukan paling bawah ya. Nah, untuk if-nya di sini sendiri ada dollar $res, ini berisikan my SQLi query, nah, yang seperti di config tadi ya. Lalu dollar $con untuk parameternya, koneksinya, kemudian dollar $key ini parameter kedua yaitu yang di atas ini. Kemudian dollar $modals. Dollar modal ini untuk variabel menampung modal detail tiap mahasiswa ini ya. Modal detailnya kita tampung di dollar modals. Ini berisi string kosong. Kemudian ada pengecekan ini if ya. Validasinya ini untuk mengecek apakah query berhasil dan ada datanya ya. Nah, if $s dan MySQLi 6 raw $s nah, lebih besar dari nol. Jika ini nilainya lebih besar dari nol, maka nah ini ada saya buat variabel baru dollar no sama dengan satu, nah, while dollar row sama dengan MySQLi fetch Asus. Nah ini kita untuk mengakses array yaitu fetch Asus ini ya $s. Nah ini ID integer dollar row kemudian ID lalu nama dollar nama dollar row ini kita pakai yang bantuan escape tadi ya. Kemudian kita tampilkan echo ini ya tr. Nah ini td dan yang tampilkan ini dari data ini kita tampilkan dengan tag PHP yaitu stop. Kita ambil dollar no ini nomor ya. Nah, di tabelnya nanti kita tampilkan nomor, kemudian nama, NISN,
Astagfirullah. Terus email. Nah, ini tabel-tabel yang penting yang kita tampilkan nanti ya. Kemudian ada beberapa bottom. Nah, ini bottom pertama adalah detail modal. Nah, ketika kita klik detailnya muncul modal. Nah, lalu ini berdasar ID ya. Dolar ID details. Nih. Kemudian ada bottom class. Nah, ini button ketika kita klik muncul konfirmasi edit. Nah, ini kita mengakses yang diakses editnya apa berdasarkan ID. Tombolnya pertama edit. Jadi tampilan tadi kan ada tiga bottom ya, yang di aksi tadi. Nah, ini adalah buttonnya tiga ini. Yang terakhir adalah bottom hapus berdasarkan ID. Lanjut kita ke modal detail nih ya. Di modal detail ini setiap mahasiswa ini ya memiliki juga memiliki modal detail sendiri ini ya. Yang sering yang muncul saat tombol detail tekan. Modal detail ditekan ini muncul data detail lengkap nih ya. Modal berisi informasi lengkap seperti tempat tanggal lahir. Nah, ketika di tombol modal diklik, maka yang muncul ada data ini. Nah, ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tanggal lahir, alamat. Nah, ini adalah data yang sebelumnya tidak tampil di kolom utama. Nah, jadi ketika modal details diklik, data ini akan include akan tertampil ya di masuk ke dalam modal. Nah, data yang atas ini juga akan tampil juga sama. Nah, bedanya kalau di aksi ini kan langsung tampil yang tabel utama. Nah, kalau ini tampilnya ketika kita mengklik detail ya. Ini akan tertampil. Ini kan model, dolar model sama titik sama dengan, nah ini tambahkan ya. Terus dilihat, nah ini untuk bawahnya sendiri bentuk modalnya. Ini kita pakai warna gradien dari tuh biru tua ke muda. Nah, kita kasih H5 modal titlenya details. Nah, detailsnya misalnya nama, gelar nama. Ini ada ID-nya modalnya. Kemudian, nah ini tadi ya detailsnya semua. Nah, ini data yang diambil, kemudian ditampilkannya di sini di TR body, T body, tabel body ini ya. Modelnya diklik, nanti tampilnya semua, mulai nama sampai created ad terpakai semua untuk kolomnya. Dan 16 ya, lebih. Kemudian di bawahnya ini ada bottom. Nah, ini untuk kelas bottomnya konfirmasi. Ini one click ini apa sih? Ketika kita diklik, maka konfirmasi edit ini berdasarkan ID. Nah, ini tombol editnya. Ini sama. Ini munculnya di mana sih yang ini? Yang ini beda sama yang atas ini ya. Kalau yang atas ini itu langsung muncul pas kita membuka file index. Nah, kan file index kan ada datanya itu, data utama ini. Ya, kan juga ada aksi. Bagian aksi itu tombolnya udah tampil langsung ya, bagian ini tiga ini. Nah, kalau yang tombol ini ketika tampilnya, ketika kita sudah mengklik si detail, nah, nanti ada tombol lagi. Nah, tombol-tombolnya ya ada di konfirmasi edit, konfirmasi hapus, sama tutup untuk silang aja tutup biasa untuk kembali lah ini. Oh ya, biar tidak bingung saya jelaskan dulu itu. Dan kita masuk ke
else-nya. Nah, echo, saudara belum, nah ini data belum ada ini ya. Harusnya kita tambahkan ke PHP, tambah sekarang. Kalau data jadi nggak ada, kita tambah sekarang. Kemudian kita masuk ke semua modal detail. Ini tag PHP, kita buka. Kenapa berbeda? Sama aja ya saya. Ini tag PHP sama dengan ini adalah pembuka PHP sama dengannya adalah echo gitu ya. Untuk menampilkan dolar modals. Kita tampilkan dolar modalnya. Lalu kita tutup. Semua modal kita tampilkan lalu kita tutup tag PHP. Ini modal konfirmasi detail lah. Ini kita penjabaran lengkapnya untuk konfirmasi modal detail ini ya. Untuk modal detail sendiri susunannya seperti ini. Ada modal dialog, kemudian modal konten. Ini milik dari Bootstrap ya. Nah, konfirmasi edit ini. Jadi ketika kita klik edit, lalu ada muncul message modal. Nah, ada tulisannya batal atau ya edit. Nah, ini ya. Ya edit, nah, ini atau batal. Nah, ini pesannya muncul seperti ini. Jadi modalnya itu kita pakai warna kuning. Nah, ada warna kuningnya di bagian headernya. Nah, ini ada headernya ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan konfirmasi edit. Jadi untuk judulnya. Lalu ada dialognya. Dialognya itu apakah Anda yakin ingin mengedit data ini? Nah, kemudian jika batal, ya tidak jadi diedit. Kalau jika iya, maka akan masuk ke tambah .php untuk mengeditnya. Kemudian kita masuk ke modal konfirmasi hapus. Ini modal konfirmasi hapus ini kita menghapus ya. Kita klik hapus, maka akan tampil kurang lebih sama kayak yang edit ya. Ada dialognya, lalu ada headernya berwarna merah ya. Danger ini, BG Danger itu merah warnanya. Untuk bagian edit, sengaja saya sesuaikan warnanya dengan kebutuhan. Biasanya kan kalau Danger kan bahaya. Ini sensitif karena menghapus data itu tidak bisa langsung kembali. Kita harus buat lagi ulang. Makanya kita ada warnanya saya buat Danger biar berbeda. Kalau edit tadi warna kuning, ini warna merah. Kurang lebih sama. Ada tombol batal, ada ya hapus. Kemudian bagian bawah sendiri adalah footer. Footernya ini untuk styling aja sih. Nah, saya buat sistem pendaftaran dibuat oleh nama saya sendiri. Kemudian ada script untuk JavaScript ini ya. Ada beberapa. Saya membuat dua fungsi, yaitu fungsi konfirmasi edit. Ini dokumen get element by ID. Nah, kita mengambil ini DOM ya, ini DOM di JavaScript. Kita mengambil ID dengan ID btn edit confirm. Nah, ini parameternya btn edit confirm. Lalu harusnya edit.php tambahkan ID-nya. ID-nya berapa itu? Nah, new bootstrap modal. Ini modal edit kita tampilkan show. Hapus kurang lebih sama. Dokumen get element by ID. ID-nya adalah btn hapus confirm. Lalu menuju ke halaman hapus.php. Dia dihapus berdasarkan ID-nya berapa. Ini modal hapus ditampilkan. Itu kurang lebih yang ada di index ya, file index. Sekarang kita masuk ke bagian
tambah .php ini ya. Untuk tambah .php ini sendiri untuk filenya berisi kurang lebih hampir sama kayak data, tergantung kebutuhannya ya. Ini ada include config.php. Nah, kita include-kan dari config PHP tadi filenya biar bisa kita pakai untuk koneksinya nanti. Nah, ini $. Untuk penjelasannya, yang pertama saya membuat dua variabel, yaitu variabel status dan message yang isinya adalah string kosong. Nah, ini untuk inisiasi variabel status dan pesan hasil aksi ya nanti ya. Ini untuk menampilkannya waktu modal hasil nanti. Kita buat di sini dulu variabel awal. Kemudian di bawahnya ada validasi. Nah, validasi if ini untuk mengecek apakah requestnya saat ini adalah metodenya post. Nah, untuk form submitnya ini untuk di submit. Nah, if $server request metodenya apa? Post. Nah, kalau requestnya sama dengan post, maka masuk $nama. Nah, sama dengan MySQLi real escape string. Ini, ini bagian proses penyimpanan ya. Jadi di bagian ini itu memeriksa apakah form dikirim dengan dolar server request metodenya atau sama dengan post ya. Kalau iya, saya akan mengambil semua input. Nah, ini akan mengambil semua input dari dolar post ini ya. Untuk keamanan dasar, saya menggunakan MySQLi real escape string ya. Ini pada input teks agar karakter seperti kutip tunggal ini atau kutip ganda ini di escape sebelum dimasukkan ke query SQL. Untuk tahun lulus ini ya dan nilai akhir. Ini saya melakukan casting beda ya. Nah, ini INT untuk tipe datanya float. Melakukan casting ini ke tipe numerik agar eksekusinya jika query berhasil saya set statusnya oke. Atau statusnya sukses ya. Dan menampilkan pesan berhasil. Kalau gagal menangkap error dari MySQL menampilkan sebagai pesan error. Ini ya. Jika MySQL-nya sukses, data berhasil ditambahkan. Jika gagal error. Ini query untuk insert-nya ya. Kita insert di tabel mahasiswanya ya. Kemudian kolom-kolomnya ini, kemudian values-nya dari mengisi ini ya. $nama, NISN, email, nomor HP, dan lain-lain sampai semuanya. Lalu ditutup dengan validasinya ini ya. Tadi. Kemudian di bagian bawahnya kita masuk ke HTML-nya ya. Di HTML-nya ini di bagian body, background-nya kita pakai warna putih. Ini putihnya agak putih-putih banget, putih keabuan. Kemudian card-nya, border radiusnya pakai 12 pixel, box shadow-nya 0, 2 pixel, 4 pixel, dengan warnanya hitam ya. Ini hampir hitam banget, tapi ada angka satunya ini. Kemudian card header-nya kita pakai background warnanya yaitu linear gradient dari biru tua ke biru muda. Tulisannya itu putih. Kemudian BTN round. Ini tutup tombol. Ini border radiusnya kita pakai 8 pixel. Kita samakan biar selaras ya dari yang di indeks tadi. Kemudian kita masuk ke bagian body. Nah, di bagian body sendiri ini ada navbarnya ya. Nah, ini navbarnya.
yang bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru. Jadi bagian kita pencet tambah data, ini kita disediakan ada navbar. Ini ada tulisannya pendaftaran mahasiswa baru dengan warna biru tua ke biru agak muda ini ya. Kemudian langsung di bawahnya kita buatkan untuk form di sini. Formnya ada banyak isiannya ya. Judulnya tambah data mahasiswa baru. Nah ini untuk H5 judul awal. Nah di bawah-bawahnya ada pengisian formnya. Ini ada nama lengkap, ada ASN, lalu email. Nah ini berjejer nanti ya. Sesuai kebutuhannya ini banyak sekali ada jenis kelamin, lalu ada tempat tanggal lahir. Nah, jenis kelamin ini ada opsinya ya. Pilih. Nah, ini bisa memilih laki-laki atau perempuan. Kita akan pakai enum tadi untuk database-nya. Kemudian tanggal lahir, alamat, lalu ada jurusan, asal sekolah, tahun lulus, nilai akhir, nama orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua. Nah, lalu kemudian ada tombol simpan di bagian akhir, sama tombol batal. Kalau batal, kita diarahkan ke index.php lagi ya, href-nya. Kemudian ada modal konfirmasi simpan. Ini jika datanya sudah diisi, maka ketika kita klik simpan, nah, akan ada message box yaitu berisikan apakah data yang Anda isi sudah benar dan yakin ingin menyimpan data. Ketika iya, diklik, maka data akan disimpan. Kalau batal, ini tidak akan menyimpan datanya ya. Lalu ada bagian model hasil ini ya. Di model hasil ini sendiri, setelah proses insert kita menampilkan model hasil, jika dollar status ini terisi sukses atau error, model akan muncul otomatis menampilkan pesan dari server. Nah, ketika kita simpan, lalu kita klik iya simpan, lalu akan muncul model jika sukses, tidak terjadi apa-apa dengan database atau datanya sudah sesuai dengan syarat yang diinputkan tadi, maka akan muncul konfirmasi model kembali yaitu status modal status saja ya ini. Jika statusnya berhasil, maka modal yang muncul akan status berhasil. Data berhasil ditambahkan. Nah, lalu kita harus mengeklik tombol kembali ke daftar. Nah, ini untuk kita ke akses indeks lagi, untuk indeks ketampilan lagi. Kita diarahkan ke tampilan lagi ya. Saya arahkan ke tampilan lagi, Mas ya. Kemudian di bawahnya ini ada script. Sebelum script ini ada footer terlebih dahulu. Nah, ini untuk bagian paling bawah ada sistem pendaftaran. Ini saya buat footer biar cantik ya. Ini cuma itu. Kemudian ada scriptnya ini untuk DOM ya ini. Script DOM ini ya kurang lebih. Sama kayak yang di index, kita buat variabel forms, dokumen, get element by ID, form tambah yang diakses. Kemudian ini ID-nya maksudnya. Form tambah ini yang diakses ID-nya, form tambah. Lalu ada cons btn simpan dokumen dot get element by ID btn simpan ya. Kemudian ini ada cons confirm model ini bootstrap new bootstrap model dokumen dot get element by ID konfirmasi modal. Ini btn simpan dot
Add event listener. Sudah diklik, maka akan mengarah ke konfirmasi model kita tampilkan di show untuk fungsinya. Lalu ini juga sama, jadi klik konfirmasi model di head untuk for submit, untuk di form submitnya. Kita lanjut ke bagian edit.php ya. Di edit.php ini kurang lebih sama ya. Saya menginclude config.php. Nah, untuk di bawahnya sendiri ada bagian pengecekan. Ini mengecek apakah parameter ID dikirim lewat URL ini ya. Nah, dengan pesan error yang benar. Ini kalau dikirim dollar tidak dikirim ini ya get ID, dollar get ID, maka header location index PHP dengan pesan warning yaitu data tidak ditemukan. Jika kita request get, kita ingin mengambil, nah kalau tidak ada ID-nya tidak sesuai, maka data tidak ditemukan. Langsung keluar exit. Lalu di bawahnya ini kita buat dollar ID yang dalam kurung int dollar underscore get ID ini untuk menyimpan nilai ID yang dikirim lewat URL dan mengubahnya menjadi tipe integer ya, untuk keamanan. Ini. Lalu di bawahnya ada dolar data ini ya. Dolar data ini untuk menyimpan hasil query ke dalam bentuk array asosiatif. Nah, dolar data sama dengan mysqli underscore page underscore assoc. Nah, untuk parameternya dolar key yaitu koneksi di atasnya ini. Nah, data yang kita ambil ini kita masukkan dalam sini ya. Kemudian ada dua variabel yaitu status dan message yang saya kosongkan ini untuk digunakan menampilkan hasil proses update ya nanti ya. Ini awalnya kita kasih nilai 0 yaitu string kosong ini. Kemudian proses update jika form dikirim. Nah, jika dollar server request method sama dengan post, maka tampilnya seperti ini. Sama seperti form yang sebelumnya itu tambah tadi ini. Nah, bedanya ini ada dollar update sama dengan update mahasiswa set. Nah, ini yang di set ya. Nama ini, ini bisa diganti ulang. Ini set nama NSN kita mengambil dollar NSN ya. Kita mengambil email kita ambil dari dollar email ini. Nah, kemudian ada validasinya sedikit yaitu untuk menjalankan query update. Jika berhasil, maka daftar berhasil diperbarui. Nah, ini ya message-nya. Kemudian jika error, gagal memperbarui data. Kita tampilkan MySQLi error dot koneksi ini ya, dolar koneksi untuk parameternya. Kemudian kita masuk ke bagian bawah, yaitu bagian HTML-nya ini ya. Di sini ada HTML, background warnanya sama, card-nya sama seperti yang sebelumnya, nonlinear gradient. Ini karena kita kayak mengakses tambah data ya. Jadi kita samakan. Nah ini isinya juga sama sih kurang lebih. Nah di bagian sini, soalnya kan kita mengakses tambah data ini kurang lebih. Nah bedanya kalau ini datanya sudah terisi. Nah jadi kita ubah. Kalau yang tadi data kosongan kita isi yang ditambah. Nah jadi kan ini nah ada data nomor HP. Nah ini kan data yang nomor HP ini sudah ada dari sebelumnya yang sudah tersimpan kita ambil datanya, kita masukkan ke sini. Jadi kolomnya itu tidak kosong kalau kita akses. Nah, ini opsi data nah, sama sampai paling bawah, ini juga sama.
Nah, ini kalau kita tekan tombol batal, maka kita di redirect atau dikembalikan ke halaman index.php. Nah, kalau kita simpan perubahan, nah ini ada modal box, yaitu modal konfirmasinya, yaitu ketika kita klik simpan perubahan, nah nanti munculnya apakah Anda yakin ingin menyimpan perubahan data ini? Nah, jika kita klik yes atau ya, simpan, maka kita akan muncul konfirmasi berhasil disimpan. Nah, ini kalau batal nanti akan kembali lagi. Ini untuk model hasilnya. Nah, statusnya di sini. Modelnya akan berhasil konfirmasi, statusnya keluar jika sukses. Lalu kita akan ditampilkan kembali ke daftar. Nah, ketika kita klik tombol daftar, kembali ke daftar ini, maka kita akan di redirect ke index.php. Kurang lebih hampir sama seperti yang tadi ya. Karena ya memang sama untuk konsistensi dari tadi, cuma bedanya kan ini di modal edit. Nah, di bagian edit halamannya. Nah, bawahnya juga sama, form, settlement, form edit, tapi bedanya tadi kan form tambah, ini form edit, BTN simpan. Ini untuk form, untuk file edit.php ya. Lalu untuk selanjutnya kita ke bagian hapus.php. Di bagian hapus.php ini kita juga menginclude lagi untuk config.php. Nah, ini sangat praktis ya. Kita tinggal include aja, kita pakai datanya. Nah, untuk pertama, ini ada $ID, iset, dollar underscore get ID, enter sama datanya, lalu dollar int, dollar get ID, titik dua nol. Nah, ini untuk mengambil nilai ID dari URL, get parameter, dan memastikan nilainya berupa integer ini ya. Harus berupa integer ini ya. Lalu kita untuk update status, message juga untuk update ini variabelnya. Kemudian kita lakukan validasi untuk pengecekan ini ya. If jika $ID lebih besar daripada nol, nah ini untuk menjalankan query SQL delete ya, untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID. Dolar hapus nah, sama dengan MySQL query koneksinya, lalu query-nya apa? Delete from mahasiswa where ID sama dengan $ID ya. Kita masukkan ke dalam variabel dolar agar dolar hapus agar bisa dipakai untuk di validasi selanjutnya, yaitu if jika dolar hapus ini jalankan, maka sukses. Ketika sukses statusnya, maka message-nya adalah data berhasil dihapus. Jika gagal atau error, maka gagal menghapus data. Akan menampilkan pesan error dari MySQL error, dolar koneksi. Kalau else, baliknya lagi, ini pesan error, mana ID tidak valid ini jika ID-nya yang ditunjuk ini tidak ada ya. Kemudian bagian bawahnya lagi, kita masuk ke bagian HTML-nya. Untuk HTML-nya ini background-nya kita pakai warna putih, kemudian header modalnya kita pakai warna merah. Yang diedit itu kuning, yang ditambah itu hijau, yang dia tambah itu biru. Nah, yang di bagian hapus ini kita pakai merah agar berbeda, biar cantik kalau menurut saya. Ini tetap masih tampilkan ada pendaftaran maba. Lalu, nah ini bagian modalnya ini ya. Ini ada jika statusnya sukses, ini berhasil dihapus atau gagal nih ya. Message-nya ditampilkan, kemudian kita kembali ke daftar. Nah, kita di redirect ke file index.php. Ini
Ini langsung konfirmasi modal ya. Ini berhasil atau tidaknya ya. Metadatanya sudah berhasil, kita hapus, maka langsung ini adalah konfirmasinya. Kalau yang modal untuk modal boxnya, message boxnya kita ada di indeks tadi. Ini langsung statusnya ini ya. Kalau kita buat di sini akan double datanya nanti. Kita pencet hapus di bagian indeks tadi, kita harus pencet lagi, hapus lagi di sini. Dua kali. Sudah saya coba dan saya lebih efisien kalau sekali di sini. Kemudian bagian bawah ada footer, nanti sistem pendaftaran sama. Kemudian ada script JavaScript-nya ini. Ini untuk var modal sama dengan new bootstrap.modal get element by ID result modal ya, hasil modalnya. Nah, ini udah selesai untuk semua file dari kelima file ini penjelasannya sudah selesai dan juga database-nya sudah selesai. Kita akan langsung masuk ke simulasi atau simulasinya root ya. Ini akan, nah, ini adalah tampilan dari aplikasi yang saya buat root sederhana ini ya. Dapat daftaran mahasiswa, lalu daftar calon mahasiswa. Nah, ini ada saya isi datanya tadi ada kurang lebih 20 sudah saya coba-coba, ada yang hapus, ada yang edit, delete. Nah, di sini saya akan mempraktekkan kembali, yaitu saya akan mencoba untuk menekan tombol detail terlebih dahulu ya. Nah, ini coba saya kasih di Fitri Ananda. Nah, sudah kita klik detail more details, maka akan muncul modal box seperti ini yang berisikan detail dari Fitri Ananda ini. Nah, ada nama, semua tertampil. Mulai dari pekerjaan orang tua juga, lalu penghasilan orang tua, waktu daftarnya juga ada. Yang kita pakai create add tadi di data di tabel mahasiswa tadi ya. Alamatnya, tanggal lahirnya, lengkap ini ya. Nah, ini ada kita bisa edit setelah kita tekan si detail tadi juga bisa, hapus juga bisa. Ini kalau tutup kita akan menutup aja. Kalau kita klik edit, nah ini muncul modal atau message modal konfirmasi. Nah, ini bisa diedit dari sini atau dari tombol yang belakang tadi. Nah, yang sini bisa. Ini juga sama. Nah, muncul modal. Kita akan praktekkan untuk edit dari sini ya. Ini kita ganti nama jadi Rahmat. Nah, untuk emailnya Yusuf Rahmat. Saya yang kelihatan aja di tabel utama. Ini gaji kita ganti menjadi 9.300.000. Kita simpan ya. Kita klik simpan. Nah, ada lagi konfirmasi ulang. Nah, itu apakah Anda yakin ingin menyimpan perubahan data ini? Nah, kita klik simpan. Nah, maka akan muncul message beberapa message box ini. Data berhasil disimpan. Kita klik kembali ke daftar, maka kita diarahkan ke file index. Dan kita bisa lihat untuk Yusuf Roh tadi berganti, kita karena kita edit jadi Yusuf Rahmat. Kemudian emailnya juga kita edit tadi, yusufrahmat.mail. Nah, kita cek lagi yang bagian tidak terlihat, yaitu detail model, kita kan edit gajinya tadi ya. Kita sudah lihat, nah gaji yang tadi ada 8.300.000, sekarang jadi 9.300.000. Nah, apakah kita bisa ngedit langsung dari modal ini? Ya tentu saja bisa. Coba kita klik. Nah, muncul konfirmasi modal untuk edit. Kita klik. Nah, kita edit dengan Rahmayan ya. Roh, Yusuf Rohani.
Misal, nah, kita edit emailnya juga Rohani. Nah, kita ganti misalnya nomor HP-nya. Ini kita ganti 77. Untuk nama orang tuanya kita ganti jadi Selamat, misal. Kita simpan ya, simpan perubahan. Nah, muncul lagi kalau ada konfirmasi berhasil, kita klik. Nah, bisa lihat langsung real time datanya berubah. Yusuf Rahmat tadi kita edit jadi Yusuf Rohani. Kemudian untuk emailnya juga kita edit, nomor HP-nya juga kita edit tadi. Nah, untuk saya detail yang tidak terlihat, nama ayahnya itu Selamat. Nah, bisa tertampil. Ini untuk silang ini sama seperti tutup ini ya. Kita bisa klik. Nah, ini untuk edit dan detail ya. Kita akan coba untuk tambah. Nah, tambah data ini ketika kita klik. Nah, maka akan muncul daftar mahasiswa baru. Nah, ini kita akan mengisi datanya. Semisal kita kasih Ambalabu ini ya. Untuk NISN-nya kita pakai ini. Lalu emailnya kita pakai amba.mail. Nomor HP-nya kita pakai yang ini. Biar agak cepat aja ini. Laki-laki. Kemudian alamatnya kita pakai Ngawi. Untuk tanggal lahir kita bisa pilih dari sini. Show data picker ini. Atau kita bisa langsung klik ini. Kemudian kita isikan tanggal lahirnya. Misal 31. Bulannya berapa? 12. Ini tahunnya 2001 misal. Nah, langsung ke edit. Nah, ini ya. Kemudian alamatnya Jalan Pahlawan misal ya. Pahlawan Timur ini misal nomor 9. Nah, untuk jurusannya kita pilih adalah teknik misal pemancingan ini ya. Asal sekolah SMK 1 Ngawi, tahun lulus 2022. Untuk nilai akhir 90 misal. Nama orang tuanya ada kita pakai Rusdi misal. Pekerjaan orang tua pedagang. Lalu untuk penghasilannya kita pakai 10 juta ini ya. Misal. Ketika kita klik simpan, nah maka akan muncul konfirmasi. Apakah data Anda ini, apakah data yang Anda isi ini sudah benar dan yakin ingin menyimpan data ini? Nah, kita klik ya, simpan, maka data berhasil ditambahkan. Muncul konfirmasinya berhasil suksesan. Kemudian kita klik untuk kembali ke daftar. Nah, karena kita pakai dash scanning tadi, jadi data yang ditambahkan tidak di bawah. Nah, urutannya tidak di sini, melainkan naik di atas. Nah, ini bisa dilihat Ambalabu dengan nomor NSN ini, kemudian emailnya seperti ini, nomor HP. Lalu kita coba klik detailnya. Nah, sama kan seperti yang sebelumnya, detail muncul seperti ini, sama persis. Kemudian selain itu kita bisa yang terakhir adalah hapus ini ya. Kita bisa hapus. Nah, misal kita hapus Fitri Ananda ini ya. Kita hapus bisa dari sini. Nah, kita klik hapus, maka muncul konfirmasi hapus. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Nah, ini ada message box-nya. Ini ketika kita klik ya, maka akan terhapus data dari Fitri Ananda ini ya. Coba kita klik. Nah, langsung kita ditampilkan konfirmasi yaitu tentang sukses atau tidaknya data berhasil dihapus. Nah, dihapus. Kita klik ke daftar. Nah, kita diarahkan kembali ke
halaman daftar ini. Nah, semisal kita mengedit terlebih dahulu. Misal ini ya Galih Pratama. Kita edit. Nah, ketika kita edit ya, lalu ketika kita coba edit ya ini 9 kita ganti, kita simpan. Kalau kita batal seperti ini, nah ini tidak jadi apa-apa. Lalu kita kembali ke batal. Nah, ini tetap di Galih ini tidak terjadi perubahan. Langsung kita kembali ke batal. Ya kita coba menghapus dari kita coba masuk ke detail terlebih dahulu ya. Misal ya, di Anakusuma ini saya masuk ke detail dulu. Nah, saya berubah pikiran nih, waduh, ini saya mau coba hapus aja lah dari sini. Nah, misal kita klik hapus, nah ini ada muncul konfirmasi model juga. Sama seperti kita di halaman yang sebelumnya tadi indeks di sini. Kalau kita klik hapus, muncul konfirmasi modal seperti ini. Di sini juga sama, ketika kita di detail modal ini, kita klik hapus, maka muncul konfirmasi hapus. Nah, apakah Anda ingin hapus? Kalau kita batal ini ya, misalnya, nah, kita akan kembali. Kalau kita klik hapus, ya kita hapus, misal. Nah, maka muncul konfirmasi status yaitu berhasil dihapus. Nah, kita diarahkan ke halaman hapus ini ya. Tapi isinya saya memang kosong kan. Lalu kita kembali ke daftar kita klik. Nah, maka tadi untuk datanya terhapus dan tergeser oleh Redri Saputra. Ini datanya terus naik ya. Untuk nomornya sendiri ini udah urut. Nah, untuk ID-nya tapi yang kita sembunyikan. Jadi nomor ini bukan nomor ID ya, melainkan nomor dari kode yang saya buat tadi. Kita tambahkan plus plus. Nah, plus satu plus dua. Nah, jadi kan urut nomornya. Ini bukan nomor ID ya. Ini nomor dari tabel ini ya, halaman ini. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Ini kalau kita tambah datanya banyak, ini semakin ke bawah semakin ke bawah. Jadi ini praktis ya. Kalau ingin ini kan yang saya tampilkan utamanya sesuai perintah ini. Sebelum pelajaran-pelajaran sebelumnya, saya mengikuti kelas Pak Firdaus, dosen saya tercinta ini. Ini disuruh menampilkan yang utama saja. Saya jadi tampilkan yang utama-utama ini. Kalau diklik, ini tampil semua. Nah, sesuai arahan. Nah, ini paling bawah ada watermark saya, yaitu pembuatan saya. Nah, ini semua sudah lengkap menurut saya. Jadi, kesederhananya sudah saya berhasil saya buat. Dan kalau ada suara-suara yang mengganggu, seperti suara anak kecil, mohon maaf ya. Saya memang sedang record ini hari Minggu. Kebetulan anak-anak kecil banyak yang bermain di depan kos saya. Jadi lumayan masuk suaranya di mic saya ya, kalau terdengar. Jadi kalau ada salah kata atau perbuatan yang kurang, saya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.